Dan tujuan saya kan memang bukan menjadi binaraga yang badannya gede banget, itu enggak. Bagi saya yang penting badan saya lemaknya berkurang, kemudian lingkar perutnya berkurang, gula darah saya rendah, tekanan darah saya normal. Nah, itu sudah menjadi tujuan yang lebih penting daripada saya harus menjadi badan yang sangat besar seperti binaraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya habis fitness ya. Saya habis fitness 1 jam. Jadi saya memang setiap pagi sebisa mungkin saya olahraga fitness di gym. Kemudian tadi ketika fitness itu ada beberapa orang yang mendekati. Yang pertama adalah instruktur. Jadi instruktur yang biasa dalam tanda kutip menjaga, mengajari atau membimbing itu kemudian mendekati saya dan bertanya, "Om, ini badannya lumayan nih gitu ya. Makannya apa aja kalau boleh tahu?" gitu kan. Terus saya bilang saya makanannya daging-dagingan, lemak dan protein lah intinya gitu. Jadi yang saya makan adalah lemak dan protein. Kemudian dia agak sedikit terkejut ya, karena mungkin bagi sebagian orang yang belum mengerti ketofastosis pasti dalam benaknya, kok lemak dimakan gitu loh. Lalu kemudian dia nanya, lah nggak makan karbohidrat? Lalu saya bilang enggak, saya nggak makan karbohidrat. Nasi nggak makan? Enggak, saya bilang. Kalau gitu makan ubi aja om, kata dia. Makan ubi aja ya, makan ubi misalkan ubi rebus atau misalkan ubi rambat rebus. Pokoknya ubi-ubian lah gitu ya. Itu buat power katanya gitu. Oh buat power. Lalu dia agak ngelihat badan saya terus kemudian, tapi nggak makan karbohidrat sama sekali memang? Enggak, udah hampir setahun nggak makan karbohidrat, saya bilang gitu kan. Lah powernya dari mana, kata dia. Lalu saya jelaskan bahwa power atau tenaga atau energi itu kan nggak hanya dari karbohidrat om, saya bilang. Energi itu bisa datang dari lemak, saya bilang. Jadi energi saya dari lemak, saya bilang. Makanya saya makan lemak dan protein. Lemaknya memang digunakan buat energi, kemudian proteinnya itu digunakan untuk pembentukan otot. Ya bahasa simpelnya sederhananya begitu. Walaupun di dalam tubuh kita itu kan kompleks terjadinya gitu ya. Lalu kemudian saran saya sih ini konsumsi karbohidrat om, kata dia gitu kan. Lalu saya bilang, oh ya gitu aja lah, karena mau menjelaskan berbuih juga kita nggak akan bisa kalau memang belum paham. Jadi teman-teman, yang mau saya bilang yang pertama adalah sumber energi bagi tubuh kita itu memang ya selama ini orang-orang itu memakainya adalah karbohidrat. Ya karena memang dari kecil kita sudah dikasih makan nasi sampai kemudian dewasa, sehingga kemudian kita beranggapan bahwa sumber energi satu-satunya yang paling baik adalah nasi. Padahal kalau kita teliti lebih jauh bahwa sumber energi bagi tubuh itu tidak hanya nasi, tapi masih ada yang lain. Terutama yang saya lakukan di ketofastosis, sumber energi tubuh saya adalah lemak. Nah kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa lemak itu jauh lebih tinggi energinya daripada karbohidrat. Jadi kalau teman-teman belajar metabolisme tubuh, itu metabolisme tubuh itu 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 atau 5 kalori. Ya, jadi 4 atau 5 saya lupa antara itu. Jadi lemak ini 2 kali lebih besar energinya daripada karbohidrat, ya kan? Nah teman-teman nanti koreksi saya ya, karbohidrat ini kalau nggak 4-5 gitu lah antara 2 itu. Jadi karbohidrat dan protein ini itu 4 dan 5 lah. Yang 4 yang siapa, yang 5 siapa itu saya agak lupa. Tapi kalau lemak itu 9 kalori per 1 gramnya. Jadi bayangin. Jadi kita makan lemak 1 gram itu jadi 9 kalori energinya. Kita makan karbohidrat 1 gram itu menjadi 4 atau 5 kalori per 1 gramnya. Jadi makanya kemudian tidak mengherankan ketika saya banyak makan lemak, justru kok saya lebih berstamina gitu loh. Olahraga, fitness saya kuat, kemudian ngangkat beban, kemudian beraktivitas saya kuat ya. Karena memang energi dari lemak itu jauh lebih besar daripada energi dari karbohidrat. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang berikutnya teman-teman, ya yang berikutnya adalah ada satu orang juga tuh yang datang mendekati saya, kemudian dia bertanya, "Om, pakai suplemen nggak?" Nah gitu ya, pakai suplemen nggak? Lalu saya bilang enggak, bilang, "Oh beneran nggak pakai suplemen?" Dia heran kan karena ngelihat badan saya gitu, ngelihat badan saya lengannya besar, kemudian dadanya juga kebentuk. Walaupun saya kalau six pack itu belum banget, masih ada lemak ya, karena dulu bawaan bekas buncit ya, jadi masih ada beberapa persen lemak yang harus saya buang. Kemudian dia tetap nanya,
seriusan nggak pakai suplemen kata dia. Enggak, nggak minum whey protein, enggak juga. Jadi selama ini konsumsinya apa? Buat otot kata dia gitu. Lalu saya bilang aja, saya makan daging, makan dada ayam, bilang kan makan paha ayam, pokoknya semua daging-dagingan itu yang saya makan. Kan daging-dagingan memang tinggi protein. Lalu dia bilang, cukup ya itu ya. Ya alhamdulillah sih saya memang tidak konsumsi whey protein dan ya badan saya beginilah gitu. Dan tujuan saya kan memang bukan menjadi binaraga yang badannya gede banget itu enggak. Bagi saya yang penting badan saya lemaknya berkurang, kemudian lingkar perutnya berkurang, gula darah saya rendah, tekanan darah saya normal. Nah itu sudah menjadi tujuan yang lebih penting daripada saya harus menjadi badan yang sangat besar seperti binaraga. Setiap orang itu kan punya tujuannya masing-masing ya. Mungkin kalau yang binaraga yang memang harus membesarkan ototnya dalam jumlah yang sangat besar, maka ya mungkin dia butuh suplemen yang jauh lebih banyak daripada saya. Tapi karena tujuan saya hanya sekedar itu, badan sehat, lemak tubuh di bawah 15%, lalu kemudian gula darah puasa di bawah 100 misalkan. Kemudian tidak mengkonsumsi obat, tekanan darah rendah atau normal, kemudian lingkar perut tidak besar. Nah, kalau tujuan saya cuma itu ya saya cukup makan daging, makan telur, dan makan sumber protein lain yang memang berasal dari makanan-makanan hewani gitu. Akhirnya saya bilang saya tidak mengkonsumsi itu karena ya itu tujuan saya adalah yang penting badan saya sehat lah. Tapi dia tetap heran ya, dia tetap heran dengan badan saya. Nggak pakai apa-apa ternyata bisa segede ini juga gitu. Ya, buat teman-teman, ini semoga menjadi pelajaran dan inspirasi ya. Saya tidak pernah memaksa bahwa, Bang Seha nggak makan nasi. Kemudian saya bilang, kalian harus nggak makan nasi. Oh enggak gitu, terserah teman-teman. Pilihan hidup saya adalah saya menjalankan ketofastosis. Tidak mengkonsumsi karbohidrat, nasi, gula, tepung. Nah, pilihan hidup kalian itu adalah ya silakan. Mau makan nasi monggo, mau makan ular juga silakan, mau makan biawak silakan. Itu kan pilihan hidup kalian. Dan saya tidak mencampuri itu. Saya bikin konten ini adalah untuk satu edukasi, yang kedua adalah untuk menyemangati diri saya sendiri juga gitu ya. Yang ketiga semoga dari yang saya sampaikan barangkali ada yang mau coba, barangkali ada yang mau pengen lebih sehat dan kemudian menemukan channel ini lalu mencoba dan menjadi lebih sehat. Nah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Ternyata konten-konten yang saya bikin dengan iseng-iseng saja ada manfaatnya dan ada yang mengikuti dan kemudian menjadi lebih sehat karena mengikuti apa yang saya sampaikan. Doakan saya semoga selalu sehat teman-teman, dan saya mendoakan kalian juga semoga selalu sehat walafiat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.